Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Selasa tanggal 24 November tahun 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengar kata bait Allah, terlintas dalam benak kita sebuah bangunan dengan ruangan megah untuk beribadat yang dihiasi dengan lukisan atau ornamen. Pada bacaan Injil hari ini, para murid juga tampaknya mengagumi bait Allah dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Namun ternyata Yesus menanggapinya tentang kehancuran bait Allah, akan adanya kekacauan, yaitu pemberontakan, peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit. Yesus juga mengatakan, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Lalu, bagaimanakah sikap kita memandang bait Allah dalam kehidupan keluarga kita serta dalam pelayanan kita kepada sesama? Apakah kita memandang dan mengagumi bait Allah hanya menilai dari tampilan gedungnya saja, atau mengarahkan hati kita kepada Allah sebagai bait Allah itu sendiri, menghidupkan, mengembangkan, bahkan memperjuangkan keutuhan antar anggota keluarga, serta memiliki keyakinan bahwa kita sebagai orang tua dan juga anak-anak adalah milik Tuhan, dan kitalah sebagai bait Allah, seperti tertulis pada 1 Korintus bab 3 ayat 16. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu?" Demikianlah pula dalam gereja kecil kita, yaitu keluarga. Keluarga hidup bersama dalam satu atap atau rumah. Rumah idealnya adalah tempat yang nyaman bagi keluarga untuk berkumpul. Kenyamanan tersebut bukan hanya karena rumahnya yang bagus,
pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, atau bahkan fasilitas yang memudahkan keluarga untuk mobilisasi seperti kendaraan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah membangun relasi yang hangat, saling menyayangi, menghargai, mendengarkan dan didengarkan antar anggota keluarga. Namun disayangkan, tidak semua keluarga Katolik mampu menjaga kekudusannya sebagai bait Allah dalam kehidupan berkeluarga. Dari beberapa kasus keluarga, sebagian besar karena belum siap menerima peran masing-masing dalam keluarga, membiarkan masalah berlarut-larut, dilingkupi perasaan curiga, kesombongan kadang hadir, bahwa segala masalah dapat diselesaikan tanpa campur tangan Tuhan, menceritakan kekurangan atau menjelekkan pasangan, menuntut KDRT, bahkan tidak setia dan mencoba mencari orang yang dianggap lebih memahami atau memperhatikannya. Ketika konflik dalam keluarga terjadi, masing-masing merasa benar dan saling menyudutkan, sulit untuk mengampuni, dan bahkan tidak jarang mengalihkan permasalahannya tanpa penyelesaian. Seperti tidak menjadikan keluarga sebagai prioritas, menyibukkan diri dengan berbagai pelayanan, bekerja tanpa kenal waktu, menjadikan rumah hanya sebagai tempat singgah saja saat istirahat. Hal-hal tersebut dapat memancing masalah baru dengan hadirnya pihak ketiga yang datang seolah-olah memberikan pertolongan dan perhatian, yang berkembang dengan munculnya bibit ketidaksetiaan dalam hidup perkawinan. Memang dalam kehidupan berkeluarga tantangan akan selalu ada, dan itu bukanlah hal yang mudah. Perlu keinginan yang kuat untuk menyelesaikan, bahkan waktu yang mungkin tidak singkat. Disinilah kita sebagai keluarga harus menyadari bahwa kehidupan keluarga penuh dinamika, dimulai dari peran orang tua untuk menyadari bahwa mereka ada bukan hanya memenuhi tanggung jawab atas kebutuhan jasmani atau lahiriah saja, tetapi juga harus diseimbangkan dengan pemenuhan kebutuhan rohani dan perhatian, kasih sayang, dan selalu menghadirkan Allah dalam setiap pergumulan. Tidak saling menyudutkan, tapi saling menguatkan dengan kerendahan hati. Dibutuhkan sikap melayani tanpa syarat, memancarkan belas kasih, setia dalam panggilan hidup berkeluarga, bersama-sama berjuang menghadapi tantangan, sehingga bait Allah sungguh hadir dalam setiap anggota keluarga. Dan rumah bukan hanya bagus dilihat, tapi menjadi sumber sukacita bagi seluruh anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita juga memperingati Santo Andreas Dunlop, adalah salah seorang dari para martir Vietnam. Para martir Vietnam telah menderita untuk mempertahankan harta terbesar yang mereka miliki, yaitu iman Katolik mereka. Mereka mampu menanggung penyiksaan, percaya bahwa Yesus ada bersama mereka dalam segala hal. Kiranya bacaan Injil dan teladan dari Santo Andreas Dunlop memampukan setiap keluarga untuk menyadari bahwa kita berperan sebagai bait Allah dengan tetap menjaga kekudusannya dalam kehidupan keluarga. Tidak memandang sesuatu dari sudut lahiriah saja, namun perlu menyeimbangkan dengan kebutuhan rohani. Percaya dan setia akan iman Katolik dalam berbagai penderitaan dan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati.